Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu tidak menelan sesuatu ke dalam perutnya, melainkan menelan api, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 174. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleh yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, ibadah apapun yang kita kerjakan, mohon betul kita kepada Allah, ibadah yang kita kerjakan itu benar-benar bernilai takwa. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, seperti biasa setiap Selasa Rabu menjelang iqamah dikumandangkan, kita mengkaji hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 174. Di ayat 173 Bapak Ibu berbicara tentang larangan 4 jenis makanan dan kelonggaran saat darurat. Sudah kita sampaikan. Dan di ayat 174 ini berarti Allah juga mulai dengan membahas makanan yang jauh lebih berbahaya, makanan yang masuk ke perut dari hasil menyembunyikan kebenaran, harta menyembunyikan ilmu agama, walau kelihatannya halal, pada hakikatnya yang mereka telan adalah api neraka. Kita lihat penggalan ayatnya Bapak Ibu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, yaitu Alkitab. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita termasuk yang Allah gambarkan ini, menyembunyikan ilmu agama yang seharusnya disampaikan adalah dosa besar, bukan sekadar kelalaian biasa, tapi merupakan dosa besar. Berapa banyak kita lihat Bapak Ibu kebenaran yang kita ketahui, namun kita pendam. Kenapa? Karena malas, karena takut, atau merasa bukan urusan kita. Seorang mahasiswa yang tahu temannya melakukan curang, mencontek secara sistematis, dinilai tinggi, tapi diam saja karena tidak ingin dianggap usil. Kita yang berada di tengah masyarakat, yang di depan rumah kita ada kos, kita tahu kos itu hanya kos putri, tidak boleh laki-laki masuk.
biarkan. Maka ayat ini berlaku untuk kita yang tahu kebenaran kemudian menyembunyikannya. Biarkan laki-laki masuk tempat kos perempuan. Banyak contoh di tengah masyarakat Bapak Ibu. Artinya Allah mencela orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Wa yastaruna bihi samanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang murah. Allah menyebut keuntungan dunia Bapak Ibu, padahal besar nilainya di mata manusia sebagai harga yang sedikit dibandingkan dengan kerugian akhirat. Lindungan yang bisa kita ambil Bapak Ibu, apapun yang kita dapatkan dari menyembunyikan kebenaran, apapun, gaji, jabatan, pengikut, nilainya benar-benar tidak sebanding dengan murka Allah. Ketika ada pemimpin kita melakukan kecurangan dan kita tahu, kemudian kita menyembunyikannya, maka kita masuk dalam ayat wa yastaruna bihi samanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang murah. Artinya kita membiarkan agar kita selamat. Untuk selamat itu Allah mengatakan kita telah menjualnya dengan harga yang murah. Ulaika ma yaquluna fi butunihim ila an-nar. Untuk orang-orang seperti ini yang menyembunyikan kebenaran, yang membiarkan kezaliman ada di depan matanya, mereka itu tidak menelan. Allah gambarkan seperti menelan makanan. Mereka itu tidak menelan sesuatu ke dalam perutnya ila an-nar, melainkan dia menelan api. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Harta yang didapat dari menyembunyikan kebenaran, walau tampak lezat dan halal di mata manusia, pada hakikatnya adalah bara-bara api neraka yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu, kenyamanan yang diberi dari hasil penutup mulut terhadap kebenaran sesungguhnya menabung bahan bakar untuk neraka bagi kita sendiri. Hati-hati kita Bapak Ibu. Seorang tokoh masyarakat yang mendapat penghasilan besar dari memberi stempel, membiarkan stempel halal, stempel tidak apa-apa pada praktek yang sebenarnya bermasalah secara syariat. Banyak dari ketua RT, ketua RW yang membiarkan praktek-praktek judi di tengah-tengah masyarakat karena dia aman oleh pelaku praktek itu. Wala yukrimullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim, kata Allah. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan mereka tidak akan mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Mulai sekarang jangan pernah kita menyembunyikan kebenaran. Jika ada yang salah, siapapun dia, berani kita mengatakan Bapak Ibu. Kalau tidak, Allah gambarkan kita seperti orang yang menelan bara-bara api neraka. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.